Halo guys, yuk yang mau tahu tab itu siapa dan bagaimana dan apa tujuannya, tonton terus ya video ini ya sampai habis. Oke? Tab itu sebenarnya dari nama saya, Timothy Augustine Project. Itu ya, singkatan dari itu tadi. Tapi tab itu sendiri kalau dari segi maknanya atau filosofinya, tab itu kan bahasa Inggris itu kan artinya tekan. Nah, untuk mengeluarkan sesuatu yang lebih baik lagi hasilnya itu kan perlu tekanan. Contohnya gini, kecap. Kacang kedelai itu kan di press, dia di push, ditekan, ya akhirnya apa, keluarkan sari-sarinya kan begitu. Itu tab. Jadi sebenarnya ngambil dari filsafatnya itu sendiri, artinya tekanan itu yang akan membuat orang-orang semakin mengeluarkan potensi-potensi yang lebih baik dalam dirinya. Oke, awal mula berdirinya tab ini, kalau ditanya itu berarti apa yang membuat saya membuat YouTube channel tab ini atau membuat tab ini? Awal mulanya adalah ketika saya itu seperti saya bilang berapa kali dalam video-video saya punya hati itu tergerak untuk menjadi berkah bagi orang lain. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara yang saya pahami bahwa itu bisa menjadi berkah bagi orang lain. Menghibur salah satunya, mengedukasi salah satunya lagi yang lain, dan yang lainnya. Nah, tapi kalau boleh saya beritahukan lagi lebih dalam lagi, ini sebenarnya channel YouTube ini bukan dimotori sih ya, tapi dulu pernah ada salah satu, saya nggak usah sebut orangnya, karena dia cukup dikenal lah di negara ini, bahkan sangat dikenal gitu kan. Dia seorang entertainer, seorang penghibur, dia seorang seniman musik khususnya. Karena kan saya dulu sempat bermusik, saya juga seniman musik dulu. Jadi pernah di tahun berapa gitu, saya udah lama saya ingin berhenti di dunia entertain, tapi dia bilang begini ke saya, kamu itu musisi cerdas, jangan pernah berhenti untuk menghibur orang. Kenapa? Karena disitulah dampak bahwa kamu itu hidup. Lama saya renungkan itu. Akhirnya di 2000, awalnya saya buat ini 2018 ya channel ini, tapi saya belum begitu aktif karena pas saya masih sibuk sana sini kan. Akhirnya di 2019 saya mulai aktifkan lagi, saya mulai aktif di YouTube. Nah itu sampai dengan sekarang. Oke, jadi awal mulanya itu ya itu. Kalau mengenai tahun di 2018, tapi itu saya belum aktif, cuma hanya upload beberapa video. Itu pun yang saya ngeditnya itu ya seadanya aja. Mulai aktif itu di 2019 tahun lalu. Ini saya rekam 2020 ya. Oke, dan siapa yang memotivasi saya ya saya nggak perlu sebutkan namanya. Yang jelas beliau itu memang menggerakkan hati saya untuk bagaimana bisa menjadi berdampak positif bagi orang lain ya, tetap juga di sektor entertainment. Nah begitu. Tujuan tab dan visi misi tab. Tujuan tab dan visi misi tab ya. Kalau tujuan tab itu adalah merangkul orang-orang agar lebih mengeluarkan atau mengeksplor apa yang potensi dalam diri dia gitu, dan itu ditunjukkan ke orang lain sehingga apa ya, paling tidak kan saya banyak rekrut tuh anak-anak muda, paling tidak mereka punya kegiatan positif sehingga itu mengalihkan mereka yang seharusnya mereka ada ajakan untuk hal-hal yang negatif,
Jadi mereka menolak itu dan melakukan hal-hal positif. Itu tujuannya sebenarnya saya buat itu, dan tujuan paling utamanya adalah agar bisa menjadi dampak positif bagi orang lain. Itu tujuan utama dari tab. Tujuan terutama. Kalau bahasa simpelnya sih saya bilang agar bisa menjadi berkat atau berkah bagi orang lain sih. Nah, makanya banyak konten-konten tab itu bersifat menghibur, edukasi, terutama menghibur. Makanya ya banyak kita ya buat itu candaan, komedi kan begitu, yang bisa membuat orang itu terhibur, tertawa. Apalagi saya memahami bahwa kondisi zaman sekarang hari demi hari itu kondisi semakin lebih buat pusing kepala, semakin buat banyak orang khawatir. Orang kan butuh hiburan supaya apa? Ketika orang terhibur, orang bisa menyegarkan kembali pemikiran mereka, hingga dengan pemikiran yang kembali segar bisa menghasilkan ide-ide, bisa mengeluarkan ide-ide yang lebih kreatif, solusi-solusi yang lebih baik untuk hidup mereka. Itu. Nah, visi dari tab itu adalah, kalau visi yang saya buat untuk tab itu, tab ini menjadi sebuah organisasi, bukan organisasi ya, tapi menjadi sebuah badan yang besar, sehingga dia bisa merangkul begitu banyak orang, sehingga bisa menjadi berkat begitu banyak orang dengan cara, ya itu tadi. Ketika channel tab ini semakin berkembang dan semakin berkembang, menghasilkan uang yang lebih banyak, saya udah bilang sama anggota-anggota tab bahwa saya sebagai founder tab itu punya keinginan, punya salah satu tujuannya adalah ini dana ini dialokasikan untuk contoh salah satunya membuka lapangan pekerjaan, membuka badan usaha. Seketika badan usaha itu dimanajerial dengan baik, menghasilkan keuntungan lagi, nah itu buat lagi badan usaha baru, sehingga orang-orang yang belum punya pekerjaan kita bisa rekrut. Jadi itu visinya tuh, saya melihat visi itu tuh. Jadi tab itu agar menjadi sebuah badan yang besar, sebuah kumpulan yang besar. Itu. Sehingga apa? Menghasilkan itu. Nah, seperti yang saya pernah bilang di video-video saya sebelumnya, saya punya visi keinginan sosial itu yang tinggi, dimana ketika nanti itu ya ada perusahaan-perusahaan itu, saya tetap buat institut, maksudnya gini loh, lembaga pelatihannya, pendidikannya, mungkin sekolah juga saya buat. Untuk lebih khususnya untuk orang-orang yang lebih membutuhkan lah, orang-orang yang kurang mampu secara finansial tapi ingin belajar. Saya punya visinya begitu. Nah, saya sih begini ya, mungkin orang berpikir, kamu ngimpi bro, mimpimu terlalu besar. Perjalanan hidup saya banyak jatuh bangun, serius. Saya pernah meraih pencapaian yang besar, saya juga pernah mengalami terjun bebas. Jadi saya punya pengalaman hidup bahwa saya punya Tuhan itu maha besar, maha kuasa. Saya punya impian itu nggak mau yang kecil-kecil. Saya nggak mau punya target kecil-kecil. Kenapa? Yang membantu saya adalah Tuhan. Itu aja prinsip saya. Oke? Nah, ketika ini bisa, tab ini besar, tab ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Makanya kenapa saya bilang, ayo dukung channel ini. Kenapa? Ini bisa menjadi, walaupun tidak menjadi solusi, mungkin bukan jadi solusi besar bagi negara ini, tapi paling tidak mungkin bisa jadi solusi yang baik untuk hidup Anda. Ya kan? Kenapa saya punya visi begitu? Ini menjadi wadah yang positif bagi orang-orang. Nah, memang itu perjalanan ini kan, makanya saya bilang ini saya buat project ini kan Timothy Augustine Project, sebuah project, big project, mega project, malah sebuah proyek besar, di mana saya memproyeksikan sebuah tujuan yang sangat besar dari channel ini. Nanti ini pengembangannya bisa luas, makanya di channel ini ada konten edukasinya, komedi segala macam. Kenapa saya selalu memasukkan unsur edukasi? Karena itu penting. Dan salah satunya kenapa channel ini ada adalah untuk bisa mengedukasi orang lain.
dengan hal-hal yang mungkin kebanyakan orang belum tahu, kan begitu. Nah, oke, misinya adalah menjangkau banyak anak-anak muda. Kemudian yang paling jelasnya adalah seperti tadi saya bilang, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu. Oke, bagaimana cara saya mewujudkan visi dan misi dari TAP? Nih, skemanya sebenarnya sih nggak susah. Tapi saya udah buat plannya itu, project plannya itu jelas. Pertama, ini kan YouTube itu kan kita bisa mendapatkan penghasilan dari sini nih. Channel ini bisa mendapatkan penghasilan dari subscriber dan viewers, kan begitu, jam tayang, kan begitu. Nah, bagaimana cara saya membangun sebuah badan usaha dari sini? Ya itu kan banyak kalian tahu youtubers yang bisa yang menghasilkan banyak uang dari situ. Nah, saya juga begitu. Ketika semakin banyak subscriber, semakin banyak jam tayang, semakin banyak subscriber, semakin banyak jam tayang, itu bisa membuat channel kita ini, saya nggak bilang channel kami atau channel saya, channel kita ini menghasilkan pendapatan. Dari pendapatan itu akan saya sisihkan sebagian, beberapa puluh persen untuk menjadi modal, menjadi bangun badan usaha. Satu badan usaha dulu, karena saya ngerjain sesuatu itu bertahap. Saya nggak langsung brak, nggak. Semua bertahap, lihat dulu perkembangannya. Semua harus terukur. Oke? Nah, ketika satu badan usaha ini dimanajerial dengan baik, menghasilkan profitnya ini juga dikombinasikan lagi dari pendapatan YouTube, dari YouTube maksudnya, bangun lagi badan usaha baru. Itu kan merekrut, itu kan perlu tenaga kerja, ya enggak? Orang-orang yang butuh pekerjaan kan bisa direkrut di situ. Apalagi kan ketika channel ini berkembang, minimal kami untuk channel ini aja pasti kami butuh admin, jelas, itu pasti. Kameramen, itu pasti. Selama ini kami ya kami yang kameramennya, adminnya juga merangkap kami juga. Admin ini kan nggak cuma sekedar administrasi data, administrasi keuangan kan perlu. Kemudian editor yang edit video, ya enggak? Kan kami perlu. Dari channel ini aja kalau berkembang, ini pasti kami butuh. Kan menyerap tenaga kerja. Nah, ketika ada lagi penghasilan semakin besar, buat dulu satu, ini berkembang, ini bangun. Oke, kalau ada pertanyaan begini, Bang, gimana kalau ada orang pengen kerja di badan usaha milik TAP, tapi dia nggak punya skill di situ? Saya bilang begini, saya suka dengan bidang pendidikan. Saya punya impian ingin membangun sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu secara finansial. Tapi saya juga buat lembaga diklat, lembaga pendidikan dan pelatihan untuk ketika ada orang yang ingin bekerja di situ. Saya lihat dulu motivasi. Ini saya lihat dulu, kan pasti ada secara psikologis kita bisa nilai ini orang memang benar-benar mau kerja atau enggak, kan gitu. Atau hanya untuk buat kacau aja atau gimana, kan kita bisa nilai. Kalau dia memang butuh pekerjaan tapi dia kurang mampu, kita masukkan dulu di lembaga diklat itu yang milik TAP itu. Itu big plan saya loh, itu master plan saya, project plan saya dari di TAP ini, dan itu gratis. Saya tidak pungut biaya apapun ketika diklat, bahkan saya kasih itu uang saku. Nah, makanya kalau ditanya ya itu bagaimana cara saya mewujudkan, ya itu ya bertahap semuanya, dan saya percaya itu bisa. Bayangin aja kalau sekelas seperti Atta Halilintar atau Raffi Ahmad yang banyak subscribernya, ada yang siapa yang banyak subscriber, mereka penghasilannya berapa coba? Dari YouTube aja ya, jangan dari, kalau mereka punya perusahaan lain atau usaha lain, jangan dari situ, dari YouTube aja. Kan mereka bisa bangun badan usaha atau perusahaan atau usaha lah, kan bisa menyerap tenaga kerja. Nah, begitu seperti itu. Itu master plan, tapi itu tetap di bawah naungan TAP. Jadi TAP itu sebuah badan. Oke? Nggak bisa jadi deh TAP itu nanti bisa jadi seperti holding company.
Yang jelas Tab itu sekarang masih nama sebuah channel, dimana ada anak-anak muda yang ingin menyalurkan kreativitas mereka dan ingin berkarya dan ingin menghibur orang lain. Itu jelas jadi berkat bagi orang lain itu Tab. Oke? Oke. Kalau ditanya siapa personil dari Tab saat ini, personilnya ya, saya tuh founder, saya sekaligus personil. Saya pribadi, Timothy, ada Rico, ada Bayu, ada Jeffrey, ada Randy, dan ada juga yang baru-barusan sih bergabung, itu namanya Dinda dan Amel. Dan kita tidak pernah menutup siapapun yang ingin bergabung dengan Tab. Oke. Jadi tapi untuk saat ini ya di situ itu dulu, mereka dulu gitu. Prinsip yang dipegang oleh Tab adalah kekeluargaan. Kenapa? Karena Tab ini bukan hanya sekedar channel YouTube, tapi ini adalah keluarga. Dan saya selalu tekankan kepada setiap orang yang ada di channel ini, yang ada di Tab ini keluarga, bukan sekedar channel YouTube. Itu harus dipahami. Nah, apa itu keluarga? Bagi saya, keluarga itu bukan hanya sekedar orang yang bertalian darah dengan kita. Akan tetapi lebih dari itu. Keluarga bagi saya adalah orang-orang yang bersama dengan saya dalam situasi apapun dan menerima saya sebagaimana adanya saya. Nah, itu saya ini bagikan prinsip itu kepada personil Tab, mereka bisa terima, oke. Jadi ini adalah keluarga. Keluarga bagi Tab ini, bagi kita termasuk subscriber channel ini. Tab ini adalah keluarga. This is family, oke? This is family. Not just YouTube channel, oke? Bagi kita, keluarga bukan hanya sekedar orang yang bertalian darah dengan kita, tetapi orang-orang yang bersama dengan kita dalam situasi apapun dan menerima kita sebagaimana adanya diri kita. Oke, itu prinsip Tab, kekeluargaan. Oke, kenapa konten di channel YouTube Tab ini beragam, tidak fokus pada satu jenis konten? Oke, ini harus dipahami ya. Yang namanya kekeluargaan itu, ini orang kan beda, orang mungkin beda selera. Saya sebagai founder, saya sebagai leader di sini, saya tidak memaksakan apa kehendak saya di sini. Saya coba musyawarahkan apa yang ingin dibuat, keinginan orang-orang di Tab yang lain itu apa. Makanya beragam. Yang jelas yang penting gini, prinsipnya. Kamu nyaman, orang terhibur, ya sudah. Kita nggak memaksakan orang harus terhibur semua. Kenapa? Bisa menghibur semua orang itu saya rasa terlalu sulit ya. Saya pengalaman di dunia hiburan itu bukan sebentar loh. Ada orang yang suka, ada orang enggak. Ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa. Yang jelas ini konten bisa menghibur dan kalian nyaman. Dan kalian suka melakukannya itu. Ya sudah. Makanya ada sitcom, situasi komedi, atau sketsa komedi, ada challenge, ada seperti saya buat ya kayak webinar atau video-video edukasi, ada seperti ya film komedi pendek kan begitu kan macam-macam kan. Nah, juga ada cover lagu, musik kan begitu. Jadi ya namanya kan orang juga ya, kalian juga yang para penikmat YouTube atau penonton YouTube kan ini kan beragam seleranya. Bagaimana bisa menjangkau mereka semua itu agar bisa apa? Semua kita ayo bergandengan tangan. Kenapa? Ketika kita semua bergandengan tangan, kita semakin kuat unity-nya, kesatuannya. Ketika ini channel bisa berkembang, channel ini kan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi bisa, pengembangannya tuh bisa luas. Yang jelas tujuannya
visinya, misinya jelas, adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kenapa? Ya, ayo yang selera musik, oke, ayo. Di sini ada. Walaupun ya sebegitulah, segitulah yang optimalnya sedang bisa dilakukan. Yang senang dengan komedi, ya begitulah. Yang penting ya kalau memang bisa terhibur, bisa ketawa, ya syukur. Kemudian yang senang dengan challenge juga kita ada, walaupun challenge-nya ya sampai dengan saat ini ya nggak se-ekstrim seperti Yonatan Anggara atau seperti Tan Boy Kun. Enggak. Yang jelas kita selalu memasukkan ada unsur-unsur komedinya atau unsur-unsur lucunya kan gitu. Ya kan? Coba nonton challenge-challenge seperti Tan Boy Kun atau apa. Kan nggak ada yang sampai kita ngakak-ngakak gitu kan, lucu-lucu gitu kan, atau ketawa-ketawa kan. Enggak kan? Tapi kalau di sini ada kan. Nah, itu bedanya. Ketika komedian buat challenge ya begitu, pasti ada lucunya, ada serunya gitu kan. Oke. Jadi kenapa konten di channel YouTube Tab ini beragam, yaitu tadi. Kita nggak memfokuskan pada satu. Sampai dengan saat ini enggak. Kenapa? Ya udah, lu nyamannya di situ ya kita buat ini ada. Yang penting kita semua kita rangkul gitu. Dan memang pun selera penonton YouTube kan beragam. Nah, itu aja sih jawabannya. Nah, bagi kalian, wah bang, sayang lah, seharusnya buat fokus pada satu. Saya cuma mau titip pesan sama kalian. Ayo dukung channel ini. Kenapa? Dengan kalian dukung channel ini bisa berdampak positif bagi banyak orang lagi. Ya, mungkin bisa berdampak positif loh bagi Anda. Percaya nggak? Oke? Seperti apa subscriber di mata Tab? Subscriber itu bukan sekedar orang-orang yang mendukung kami, tapi subscriber Tab adalah keluarga dari Tab. Subscriber adalah bagian dari keluarga besar Tab. Oke? Dah. Nih saya kasih tahu sama kalian, subscriber. Kita ini semua keluarga. We are family. We are big family. Oke? Bila mana channel ini sudah berkembang, datang, kita keluarga, jangan sungkan. Yang namanya keluarga, persoalan yang satu, persoalan ini persoalan kita semua. Kebahagiaan ini kebahagiaan kita semua. Oke. Makanya dukung, bangun keluarga kita jadi lebih besar. Dukung, bangun keluarga kita ini bisa jadi semakin berdampak positif ya, berdampak positif, bukan dampak negatif. Bila mana kalian butuh sesuatu ya bisa kan, benar nggak? Bila mana kalian contoh saya nggak mendoakan atau mengharapkan yang jelek bagi keluarga dari Tab. Bila mana seandainya seburuk-buruknya contoh kalian mungkin harus kehilangan pekerjaan, nah Tab ini sudah punya badan usaha, tunjukin aja saya sudah subscribe. Saya adalah subscriber dari Tab. Ya pasti ditolong. Ini saya buat video, ini kan jelas punya bukti fisik, saya pernah mengatakan ini. Dan ini bisa diklaim kapanpun. Ketika Tab ini sudah berkembang, bahkan sudah besar, sudah punya badan usaha, sudah bisa berdampak banyak bagi orang lain. Ya kan? Kenapa? Perjalanan Tab ini akan selalu saya dokumentasikan dan saya publikasikan di channel ini. Makanya kalian bisa dilihat dan kalian bisa nilai sendiri. Makanya dukung, ayo ini keluarga kita. Ayo saya buat para subscriber channel ini, buat anggota keluarga dari Tab ini. Ayo kita bangun keluarga kita lebih besar. Kita perkokoh, kita perkuat keluarga kita ini. Oke? Ini saatnya kita membuat sebuah kesatuan yang lebih kokoh. Kenapa? Ini juga sebuah gerakan untuk bagaimana kita bisa menjadi berdampak positif ya bagi negara ini. Jangan melulu salahin pemerintah, salahin negara, salahin presiden untuk hidup kita. Enggak lah. Kita nggak bergantung sebenarnya sama itu semua. Walaupun kita harus tunduk di bawah
kebijakan dan peraturan yang dibuat pemerintah, kan gitu. Tapi jangan gitu kita susah kita salahin pemerintah, enggak. Masa kita malas-malasan terus kita susah kita salahin presiden, kan enggak, kan lucu kan begitu kan. Nah makanya ayo kita dukung kalian yang punya visi misi positif dalam hidup kalian, ayo gabung di tab ini. Apa aja bisa kita perbuat kok, yang jelas dari sini kita akan bisa berdampak besar. Mula-mula mungkin dari kota kita dulu, dari lingkungan kita, dari kota kita, kemudian makin besar, semakin besar. Oke? Dan saya tidak takut dengan mimpi besar saya, dan itu pasti saya imani itu pasti terwujud suatu hari nanti. Memang itu butuh waktu, butuh proses, dan saya suka dengan proses. Karena saya selalu mengerjakan sesuatu itu berproses, itu bertahap. Oke? Kenangan-kenangan manis di tab ya. Kebersamaan itu, karena apa? Kebersamaan itu layaknya sebuah keluarga, kehangatan keluarga gitu. Sampai dengan saat ini sih ya, seperti Bayu, Riko, Jeffrey, yang lain dan yang lainnya, Randy ya, lain juga. Ya, lucu-lucu sih, menarik, punya ya namanya manusia kan punya berbagai potensi yang berbeda-beda gitu kan. Dan itu menarik bagi saya. Kayak itu hal-hal yang manis gitu. Jadi kalau ditanya hal-hal yang kurang menyenangkan di tab, kalau saya bilang, saya jujur pribadi sih nggak ada. Cuman yang kalau bilang perlu dibenahi adalah ketika begini, kadang anak-anak ini ya, anak-anak tab ini ya, karena emang doyan bercanda itu, makanya saya bilang itu nggak bisa dibilang hal yang negatif. Kadang kita mau ngomong serius, mereka masih bercanda, tapi saya lebih sering nunggu dulu. Nunggu mereka udah, nah baru saya masuk ngomong. Gitu sih. Jadi ya, sampai saat ini begitu. Dan saya sih begini ya, orang-orang di tab itu tertib. Tidak ada yang pakai narkoba, karena saya itu pantang. Kalau ada orang yang pakai narkoba gabung di tab, mending begini, saya selalu arahkan, kalau memang ada, rehab dulu. Jalani dulu rehab, nggak apa-apa, kita terima, tapi rehab dulu, jangan dulu maksudnya lebih banyak bergabung. Maksudnya begini loh, dia harus pulihkan dulu diri dia. Kenapa? Jangan nanti dia masih make gabung di sini, rusak yang lain. Dan itu saya tentang keras, nggak boleh narkoba. Dan perbuatan kriminal lain, sebenarnya saya udah bilang jangan buat perbuatan kriminal yang lain. Kenapa? Karena itu suatu saat akan mencoreng nama baik tab. Dan saya selaku founder, saya juga bilang, ayo, kalau hidup kita ini mau baik, berlakulah yang tertib, sesuai dengan etika dan norma. Udah, itu aja. Ya, jadi nggak ada yang susah atau yang ribet sih. Pesan-pesan buat para penonton YouTube dan subscriber, ayo, seperti yang tadi saya bilang, dukung channel ini. Mari kita kembangkan channel ini sama-sama. Kenapa? Karena pasti channel ini akan berdampak bagi kalian. Percayalah, ketika channel ini punya power atau punya daya atau punya kekuatan untuk bisa berdampak positif bagi orang lain, pasti anggota keluarganya dulu yang lebih diutamakan. Selagi bisa ditolong, pasti ditolong. Oke? Makanya bagaimana cara mendukung channel ini? Dukung dengan, ayo, tonton video-videonya, share atau bagikan video-video dari channel YouTube ini ke sosial media yang kalian punya. Contoh seperti Facebook atau Instagram atau WhatsApp atau Twitter atau apa. Dan jelas sosial media. Ajak orang lain untuk menjadi bagian dari keluarga besar. Jelas sekali. Tab ini bukan hanya sekedar channel YouTube, tapi ini adalah keluarga. We are family. We are a big family. Terakhir kali saya katakan, bagi kita, keluarga bukan hanya sekedar orang-orang yang bertalian darah dengan kita, tetapi lebih dari itu. Keluarga
adalah orang-orang yang bersama dengan kita dalam situasi apapun dan menerima kita apa adanya kita, sebagaimana adanya diri kita. Oke guys, jadi ini profil dari Ted itu sendiri, dan kalau ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian selama ini, ya syukur. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat subscriber atau keluarga-keluarga dari Ted ini yang sudah mendukung channel ini sampai dengan saat ini. Terima kasih banyak. Salam hormat dari saya, Honda. Semoga hari-hari kita selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Oke? Yuk, bye-bye.